Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Maharani dengan NIM 362002 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pemasaran Biro Syariah yang dibimbing oleh Bapak Rusdi Fauzan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat perkebunan karet dan perkebunan karet yang ada di Kecamatan Raut Selatan. Sejarah singkat tentang perkebunan karet di Indonesia. Karet alam adalah karet yang dihasilkan dari tanaman getah dengan cara dilukai atau disayat. Dalam bahasa umumnya bisa disebut turih atau memurih. Tanaman karet di perkebunan konvensional di Indonesia adalah tanaman liar yang berasal dari hutan-hutan tropis di aliran sungai Amazon sampai Brazil. Kemudian dibudidayakan di Indonesia karena nilai ekonomisnya sehingga dibawa masuk oleh pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia. Awalnya, karet alam ditanam di Kebun Raya Bogor sebagai koleksi yang kemudian pada tahun 1846 mulai dikenalkan kepada masyarakat Indonesia di masa kolonial. 1902, karet alam dengan jenis Hevea atau Hevea brasiliensis mulai ditanam secara massal di Sumatera Timur dan di Pulau Jawa. Indonesia merupakan penghasil karet terbesar di dunia semasa sebelum Perang Dunia Kedua hingga tahun 1956. Pada masa itu, kebutuhan karet dunia sebagian besar dipasok oleh Indonesia. Alasan lain masuknya komoditas karet ke Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan oleh perusahaan komoditas perkebunan yang lain milik Belanda seperti perkebunan teh dan perkebunan kopi, sehingga melihat potensi ekonomi yang ada pada tanaman karet menjadi solusi bagi pemerintah Belanda. Sebelum masuk ke Indonesia, karet alam lebih dulu ditanam di Malaysia dan Sri Lanka, kemudian dibudidayakan di Indonesia. Yang diawali dengan penanaman di Pulau Sumatera pada tahun 1902, kemudian ke Pulau Jawa pada tahun 1906. Penanaman karet secara tradisional dilakukan pada tahun 1980 di beberapa wilayah Sumatera Selatan dan di daerah pedesaan yang memiliki lahan yang luas. Dengan perkembangan teknologi dan sains, kini tanaman karet sudah dijadikan tanaman industri. Hal ini dimulai ketika seorang Charles Goodyear melakukan penelitian pada tahun 1938. Jika karet yang dihasilkan dari tanaman karet tersebut dicampur dengan belerang dan dipanaskan akan menjadi elastis dan tidak terpengaruh oleh cuaca. Sebelum penelitian ini dilakukan, karet masih menunjukkan sifat aslinya, yaitu mudah akan menjadi beku pada suhu rendah, terutama pada musim dingin dan jangka waktu lama, sehingga benda-benda yang terbuat dari karet juga akan menjadi beku. Kemudian, oleh Charles Goodyear ini, para ahli menyebutnya dengan proses vulkanisasi. Proses inilah yang akhirnya berkembang menjadi industri karet menjadi lebih maju seperti sekarang. Di negara kita, Indonesia, tanaman karet sudah ditanam sejak lama. Namun, penanamannya dilakukan secara tradisional tanpa memperhatikan kualitas. Baru pada tahun 1910 dilakukan seleksi terhadap tanaman yang mempunyai kualitas baik dari sisi pertumbuhan dan produksinya yang kemudian dibudidayakan kembali. Pada tahun 1917 ditemukan teknik okulasi untuk memperbaiki kualitas tanaman karet. Dengan teknik okulasi ini, sifat dan kualitas tanaman dan karetnya bisa lebih dipertahankan. Hingga kini, tanaman karet sudah menjadi tanaman sumber ekonomi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, termasuk salah satunya Kecamatan Raut Selatan.
Kecamatan Rau Selatan merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Kecamatan Rau Selatan terdiri dari 3 nagari dan 23 joran. Kecamatan Rau Selatan mencapai luas kurang lebih 31.196 km dan berada di ketinggian 252 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Rau Selatan berada pada jalan lintas Sumatera Medan Padang. Kecamatan Rau Selatan merupakan daerah agraris yang cocok untuk ditanami tanaman. Oleh karena itu, masyarakat sekitar didominasi berprofesi sebagai petani, termasuk salah satunya petani karet. Tanaman karet pertama kali dibawa oleh kolonial Belanda ke Indonesia. Hingga kini, tanaman karet menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Indonesia, khususnya daerah pedesaan, termasuk salah satunya Kecamatan Rau Selatan. Rau Selatan merupakan salah satu penghasil karet yang ada di Kabupaten Pasaman. Tanaman karet termasuk tanaman tua. Tanaman ini dapat tumbuh sampai 30 tahun. Tingginya mencapai 15-20 meter. Tanaman karet ini berfokus pada perawatan batang karet. Karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan. Daunnya akan tumbuh kembali di awal musim hujan. Karet memiliki akar yang menyebar cukup luas, sehingga dibutuhkan lahan yang luas jika ingin menanam karet. Tanaman karet memiliki masa belum menghasilkan selama 5 tahun dan mulai dapat disadap pada awal tahun ke-6. Secara ekonomis, tanaman karet dapat disadap 15-20 tahun. Karet merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Rau Selatan. Masyarakat Rau Selatan sudah cukup lama mendalami perkebunan karet ini. Banyaknya petani karet dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Rau Selatan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi maupun pengaruh lingkungan. Penghasilan karet belum bisa dikatakan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan murahnya harga jual karet yang berkisaran 8-10.000 per kilonya dan bersifat tidak stabil atau fluktuatif. Dan getah yang dihasilkan per minggunya tidak terlalu banyak, sehingga petani karet kurang termotivasi untuk menghasilkan karet yang berkualitas. Salah satu faktor yang menyebabkan getah yang dihasilkan tidak banyak per minggunya yaitu bibit yang ditanam tidak unggul dan kurangnya perawatan terhadap pohon karet, seperti melakukan latek terhadap pohon karet yang dapat merusak batang pohon karet. Produksi karet di Kecamatan Rau Selatan masih didominasi 80% dengan pemasaran komoditas tradisional. Hal ini ditandai dengan panjangnya rantai pemasaran yang menyebabkan rendahnya upah yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, tidak adanya pabrik pengolahan karet dan minimnya pengetahuan petani karet tentang kegunaan karet membuat masyarakat lebih cenderung menjual karet mentah dengan harga yang murah. Demikianlah perkebunan karet yang ada di Kecamatan Rau Selatan. Saya ucapkan terima kasih.